Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetriol Mandari dengan NIM H1B1-210 Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Hatta Abdi Muhammad, SIP MIP, yang mana saya akan membahas materi tentang sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurut Nihatul Huda, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada dua fakta historis yang penting. Yang mana yang pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Yang kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra-kemerdekaan dan tahap pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Selama 55 tahun, perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokrasi secara empiris terkait persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintah dan rakyat, atau sebaliknya, hubungan rakyat dengan negara pemerintah dalam posisi keseimbangan dan saling melakukan pengawasan. Kemudian, perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1999. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lainnya. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik saling mengkondisikan yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi itu sendiri. Hal inilah yang menghambat perkembangan ekonomi politik dan politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya. Selanjutnya, demokrasi terpimpin periode tahun 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah domisili peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik dalam praktik pemerintahan. Pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi.
Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi terutama pada bidang eksekutif. Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoritan. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir hingga lahirnya Gerakan 30 September PKI. Demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Periode pemerintah ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memulihkan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara konsekuen dan mumi untuk meluruskan dari penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Kita telah mengadakan tindakan korektif ketetapan MPPS nomor 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup. Untuk Insinyur Soekarno telah membatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi selektif selama 5 tahun. Pada periode inilah, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, dari itu demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Karena di dalam demokrasi Pancasila, memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai tataran praktis atau penerapan. Karena di dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi pemerintah. Kemudian demokrasi periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi tepat pada tahun 1998 sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikan kebebasan fresh sebagai ruang publik untuk berpartisipasi. Yang kedua, berlakunya sistem multipartai diberlakukan ini terlihat pada pemilu umum 1999. Selanjutnya juga karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi, adanya pemilu lebih demokratis. Terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pola rekrutmen politik terbuka, hak-hak dasar warga negara. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin sebagai besar hak dasar rakyat, bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kemudian adanya perkembangan partai politik di Indonesia. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik telah berkembang di Indonesia sejak masa demokrasi liberal dan terpimpin oleh Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Yang pertama, adanya partai politik masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Indonesia menganut sistem pemerintah parlementer di masa ini. Terdapat banyak partai politik dan menanaskan suhu politik. Indonesia di masa ini menganut sistem multipartai. Secara keseluruhan, partai politik sebanyak 29 partai. Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia kala itu tidak menguntungkan negara. Banyaknya juga partai mengakibatkan munculnya persaingan-persaingan antar partai, pada akhirnya pertentangan antar golongan. Nah, partai ini hanya sebatas mengorientasikan posisinya terhadap kekuasaan semata, jatuh bangunnya sebagai kabinet di masa periode lama. Selanjutnya, pemerintah pusat juga melakukan pergantian kabinet yang berakibat terjadinya ketidakkepuasan dari pemerintah daerah. Daerah merasa kurang mendapat perhatian sehingga muncul gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya muncul gerakan separatisme atau usaha memisahkan diri. Tidak hanya itu, menguatkan pertentangan antara politisi dengan TNI Angkatan Darat juga membuat politik dalam negeri menjadi tidak stabil. Beberapa ahli memiliki pandangan terhadap corak aliran partai pada tahun 1950-an. Menurut Herbert Feith, terdapat 5 aliran besar partai politik di Indonesia, yaitu nasional, radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokrasi, dan komunisme. Menurut Pak Botinggi, yaitu partai politik beraliran nasionalisme, partai politik beraliran Islam, dan partai politik beraliran komunisme, partai politik beraliran sosial, partai politik beraliran Kristen. Kemudian, partai politik masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama berlangsung mulai tahun 1959 sampai dengan 1900, pusat pada 3 kekuatan, yaitu Presiden, KPI, dan TNI Angkatan Darat. Di luar kekuatan tersebut, partai politik tidak memiliki peranan yang begitu penting. Partai-partai lain yang memiliki ideologi keagamaan mengalami marginalisasi dan pijang hanya sebagai pelengkap bagi jargon kerja sama yang dipaksakan, yaitu Nasakom, yaitu yang artinya nasionalis agama dan komunis. Berikut ada 3 faktor yang menjadi penyebab munculnya kekuatan yang mendominasi demokrasi terpimpin, Presiden, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Yang pertama, tidak kemampuan partai politik yang berjumlah pada untuk membendung percekokan antar sesama mereka yang berakhir ketidakstabilan politik di Indonesia. Yang kedua, keinginan Soekarno sebagai presiden untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik, tidak hanya sekedar lambang seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1950. Yang ketiga, keinginan tokoh militer untuk ikut serta dalam peranan politik dikarenakan menurunnya kepercayaan mereka terhadap partai politik maupun politisi sipil dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang keempat, PKI menjadi partai yang maju karena Insinyur Soekarno merangkul PKI. Selanjutnya, adapun fenomena yang terjadi di dalam sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu salah satu dari hasil konferensi meja bundar adalah kembalinya kedaulatan seutuhnya ke tangan Indonesia setelah Belanda yang masih berusaha untuk menguasai kembali negara yang dulu pernah dijajahi itu. Tentu saja konferensi dianggap sebagai momentum yang penting bagi sejarah Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.